Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal kelas 7 ya, tentang cerita fantasi ya. Bagaimana bentuk soal dan pembahasannya? Kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Keajaiban yang dimunculkan dalam cerita di atas adalah, pertanyaan adalah keajaiban ya yang ada dalam cerita ini. Ya, kita cek dulu ya. Dengan tertatih-tatih seorang nenek tua berjalan menelusuri danau yang kekeringan. Nah, belum ada keajaiban ya. Lihatnya ada seekor ikan yang menggelepar-lepar kekurangan air. Belum ada keajaiban. Kemudian nenek mengambil ikan itu dan membawanya ke tempat yang berair ya. Masih wajar ya, tidak ada keajaiban. Tak disangka ternyata ikan itu berkata. Nah, ini ikan berkata. Nah, ini adalah keajaiban. Secara logika yang bisa berkata siapa? Manusia, bukan ikan. Jadi keajaiban adalah ikan yang berkata-kata. Kita cek, A, seekor ikan yang menggelepar-lepar, berarti ini bukan keajaiban. B, seekor ikan yang ditangkap oleh seorang nenek tua, bukan keajaiban. Seekor ikan yang dapat berubah menjadi manusia, keajaiban, tetapi tidak ada bacaan ada di sini ya. Jadi salah. D, seekor ikan yang dapat berbicara, korek ya. Keajaiban. Jadi jawabannya adalah D. Jadi keajaiban di sini adalah cerita fantasi, hal yang tidak bisa dilakukan ya selain manusia. Ikan bisa berkata, itu kan keajaiban, mustahil ya. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik ya, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Latar cerita tersebut adalah latar waktu, tempat, suasana. Di sini pasti yang ditanyakan adalah latar tempat, karena di sini A, B, C, D adalah tempat semua. Kita cek saja ya. Di sebuah desa terpencil. Ya udah, di sini jawabannya di sebuah desa terpencil. Maka jawabannya adalah desa terpencil. Jadi jawabannya adalah C ya, korek. Tidak mungkin di cerita fantasi itu kota, ingat ya, karena cerita fantasi adalah cerita zaman dulu ya. Maka jawabannya adalah C, desa terpencil di sini ya. Paham ya? Nah, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Soal nomor 3. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita fantasi tersebut adalah ya. Ingat, sudut pandang ada orang pertama dan orang ketiga. Ini kalau orang kedua salah. Nah, gitu aja. Orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan orang ketiga serba tahu. Triknya, cerita fantasi adalah pasti orang ketiga. Ini triknya ya. Pasti orang ketiga. Karena si tokoh tidak ada di situ. Karena cerita fantasi, itu triknya. Kalau orang pertama pelaku utama pasti menggunakan kata ganti aku, saya. Kalau iya itu orang pertama pelaku sampingan atau orang ketiga serba tahu. Tetapi kalau tidak ada aku pasti orang ketiga. Saya ulang lagi. Jika ada aku semuanya orang pertama pelaku utama itu aku, tetapi orang pertama pelaku sampingan itu ada kata aku dan ada kata orang ketiga atau kata ganti orang ketiga, misalkan dia. Nah, itu di bacaan itu tidak ada aku. Jelas jawabannya C pasti salah, D pasti salah. Jadi korek jawabannya adalah A ya, orang ketiga serba tahu ya. Jelas itu triknya tadi. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Baik, hal yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata pada kutipan teks tersebut adalah hal yang tidak mungkin terjadi ya. Kita cek.
Sungguh aku menyesal, kini aku mengerti lorong gelap itu adalah wujud ucapanku yang terkabul. Nah, jadi dia berucap, kemudian ada lorong gelap ada. Nah, sekarang aku di sini tanpa ayah ibu. Aku menangis sejadi-jadinya, mulai menyadari kesalahanku. Sebenarnya mereka sayang kepadaku. Aku mengerti kenapa ayah dan ibuku selalu mengingatkanku. Mereka ingin aku tumbuh menjadi orang yang penuh dengan etika dan sopan santun. Ketika mengembus air mata, tiba-tiba aku telah berada di kamar tidurku kembali. Sebetulnya dalam mengerjakan ini, kalian gak usah membaca ini semua ya. Karena pertanyaan jelas hal yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata sekarang. Nah, jadi sebetulnya hanya menganalisis pilihan ganda itu sudah bisa ya. A. Seorang anak laki-laki menangis karena menyesali perbuatannya. Terjadi ini ya. B. Sebuah lorong gelap tercipta karena ucapan seseorang terkabul. Nah, ini jelas salah, ini tidak mungkin terjadi. Maka jawaban nomor 4 adalah B. Ya, bisa dipahami ya. Korek. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Baik. Watak tokoh monyet dalam cerita tersebut adalah, ya ini ada pertanyaannya, watak monyet. Nah, kita cek ya. Di sini wataknya apa? Ya, kita baca terlebih dahulu ya, karena ditanyakan watak monyet, maka harus kita baca terlebih dahulu ya. Baik. Batang pisang mulai bergoyang hampir roboh. Si monyet tiba-tiba memegang perutnya karena kekenyangan. Ya, jadi monyet ini makannya kekenyangan ya. Dia memakan semua pisang ya, tanpa memperdulikan hewan lain. Ini jelas sudah kelihatan ya. Apa jawabannya? Nomor 5. Jawabannya adalah serakah ya. Maaf ini ya. Jadi jawabannya adalah C, karena dia makan tanpa memperdulikan temannya sampai dia kenyang sehingga dia jatuh. Nah, jadi korek jawabannya adalah C. Gak mungkin baik hati ya, maaf ini baik hati ya, tidak mungkin. Sombong tidak ada penjelas, apalagi pandai ya. Dia serakah karena makan tanpa memperdulikan hewan lain ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Penggalan cerita tersebut menggambarkan latar suasana. Nah, ini suasana hati atau suasana lingkungan. Nah, berarti di sini yang ditanyakan karena menyenangkan, menyeramkan, menyedihkan dan mengharukan, berarti suasana lingkungan ya. Lingkungan atau hati ya di sini. Kita cek. Tidak, Rin, aku tidak berani masuk. Lihatlah lorong itu gelap. Lihatlah bulu kuduku sudah berdiri. Takut ini ya. Berarti apa kalau takut? Menyeramkan ya. Takut yang terlalu itu nanti menjadi menyeramkan ya, karena bulu kuduku sudah berdiri semua. Nggak ada unsur sedih, nggak ada unsur mengharukan, tidak ada apalagi unsur menyenangkan ya, karena lihat lorong gelap, lihat bulu kuduk berdiri kan nggak mungkin menyenangkan. Ini jelas salah ya, menyedihkan salah, kemudian mengharukan juga salah. Dikorek, jawabannya adalah menyeramkan. Baik ya, mudah ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggambaran keunikan tokoh pada nomor 5 adalah, nah kita baca ya. Yang kalau disuruh melanjutkan, kita cek titik-titik sebelumnya ya. Maaf, nomor 5 sebelumnya, berarti nomor 4. Ini kita membahas apa ini? Kita cek. Dan pintu terbuka, berarti ini deskripsi ya. Ia berdiri, rambutnya panjang, terurai kecoklatan. Kita mendeskripsikan ya. Jadi ada pintu terbuka, ada orang yang berdiri, rambutnya panjang, terurai kecoklatan. Pakaiannya tebal, berlapis-lapis. Ini deskripsi pakaian. Sal merah melilit lehernya. Nah, dari atas ke bawah ini ya, berarti menatapku sinis. Matanya bengkak dan berair seperti tak pernah habis air mata dari bola mata hitamnya. Nangis ya, wajahnya memerah menampakkan kemarahan. Nah, setelah marah ini bagaimana? Nah, ini namanya kronologisnya. Wajahnya memerah menampakkan kemarahan. Kita cek ujung-ujungnya rambutnya. Nggak mungkin rambut lagi karena sudah dibahas di kalimat pertama. Nggak mungkin kembali lagi ya. Ini deskripsi ya. Ia duduk lemas mendengar. Nggak ada kabar, jelas. Tangannya menuding ke arahku tapi bibirnya tak bisa berkata-kata. Mungkin ya.
Jadi setelah marah kan menuding gitu ya. D. Namun perlahan-lahan ia tersenyum-senyum, yang nggak ada di sini. Manis sekali, di sini nggak ada deskripsi itu manis ya. Jadi setelah wajahnya memerah berarti tangannya menuding ke arahku, tapi bibirnya tak bisa berkata-kata. Ini deskripsi fisik ya dan tindakan. Maka jawabannya adalah C ya. Jadi dalam mengerjakan nomor 7 kalian bisa mendeskripsikan, dibuktikan dari nomor 1 sampai nomor 4 adalah deskripsi fisik, deskripsi gerakan ya. Jadi setelah ini apa? Urut ya. Di atas ke bawah, kemudian ke bawah lagi. Tidak mungkin dari atas ke bawah kemudian ke atas lagi. Ya, jadi urut atau kronologi. Jadi jawabannya adalah C. Baik ya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Pola pengembangan cerita tersebut adalah ya, ini tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Jadi ada tokoh yang datang, tokoh lain ini ya. Perutnya buncit, berarti ini tokoh tadi. Matanya merah, menjelaskan tokoh tadi. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dan tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Jadi bisa dengan tokoh lain ya. Dengan tokoh lain ada. Mengubah latar tidak ada ya. Dikembangkan dan melompat pada zaman yang berbeda. Tidak ada. Zaman berbeda ya 2 tahun yang lalu. Kemudian ya dikembangkan dengan kejutan. Wah, ini kejutan ada. Ini dia mengeluarkan cahaya merah. Nah, kejutan itu jika tiba-tiba kalimat pertama itu terkejut ya. Karena di sini yang dibahas terus adalah tokoh yang baru, maka jawabannya adalah dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Maka korek jawabannya adalah A ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 9. Baik, kalimat yang bermajas hiperbola terdapat pada nomor. Ingat, hiperbola itu melebih-lebihkan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam bahasa kalian itu apa ya? Lebay ya, lebay. Yang ini saya lebay, bahasa gaulnya itu lebay. Maaf, ini sambungan bahasa-bahasa agar kalian mudah memahami ya, atau melebihkan ya, melebihkan dari kenyataan yang sebenarnya, melebihkan ya, itu namanya hiperbola. Lawan dari hiperbola apa? Litotes, merendahkan dari kenyataan yang sebenarnya. Oke, kita cek. Daun itu tersipu malu. Daun tersipu malu ini majas apa? Personifikasi ya. Personifikasi itu majas yang benda mati atau hidup, seperti bisa seperti manusia. Ini personifikasi ya. Nah, kemudian suara yang berasal dari ruang itu memecah gendang telinga. Ini lebay atau melebih-lebihkan. Nah, ini namanya hiperbola ya. Kemudian angin laut mengelus wajahku. Ini personifikasi. Angin laut kok bisa mengelus. Nah, namanya personifikasi ya. Mampirlah ke gubuk kecilku. Nah, ini gubuk kecil namanya litotes. Lawannya dari hiperbola. Litotes itu merendahkan ya. Jadi kalau pertanyaannya itu hiperbola terletak di nomor 2 ya, korek. Jadi jawabannya adalah B. Jadi pahami ya, melebih-lebihkan dari kenyataan sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Soal nomor 10. Amanat yang terdapat dalam cerita tersebut adalah pesan kebaikan ya. Nah, kita cek. Tolong Tiko dan Moko bangun ya. Maaf, ini kurang N. Bangun. Dari sebuah lubang kecil di lemari, Tiko mengintip. Dada Tiko mengedegup keras saat dilihatnya kucing besar itu sedang mencengkeram ibunya. Ibu teriak Tiko sambil beranjak dari tempatnya. Moko segera mencegah Tiko. Jangan Tiko, berbahaya, bisa-bisa nanti kamu juga diterkam, kata Moko. Tidak apa-apa, yang penting ibu selamat. Tiko melompat ke bawah dan berlari sekencang mungkin ke arah kucing jahat itu dengan sekuat tenaga. Tiko menyeruduk tubuh si kucing. Oleh karena terkejut, kucing itu melepas mangsa di mulutnya. Dia berbalik dan menatap tajam tikus kecil di depannya. Sementara itu, Tiko hanya berdiri mematung. Kilatan mata dan geraman si kucing membuat nyalinya cut. Ketika kucing itu siap menyerang, Moko menolong Tiko. Moko menolong Tiko ya, mengalihkan perhatian kucing. Kucing tertipu, Tiko dan Moko langsung masuk ke lubang kecil ya. Adalah
kita harus saling tolong menolong. Di sini ada buktinya adalah Moko menolong Tiko mengalihkan perhatian kucing ya. Jadi kita harus tolong menolong. Amanat adalah pesan kebaikan ya. Jadi kalau amanat adalah pesan di kebaikan, kalian disuruh ngapain, kalian dilarang ngapain. Jika ada amanat yang meminta untuk tidak baik, itu bukan namanya amanat. Jadi sebetulnya kita mengetahui tema hubungannya dengan amanat. Jadi sekali lagi, amanat adalah pesan kebaikan. Maka korek jawabannya adalah kita harus saling tolong menolong sesuai yang ada di bacaan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 11. Pola pengembangan bagian resolusi dengan yang kita baca 2 tahun kemudian. Berarti apa? Jelas di sini harusnya apa? Lompatan waktu ya, karena menggunakan 2 tahun kemudian. Kalau sebab akibat di sini ada sebab, kemudian ada akibatnya. Kalau menghadirkan kejutan di sini wah, nah, itu namanya kejutan. Di awal ya, di awal di sini enggak ada kan ya kan. Mengubah latar di sini nanti latarnya berpindah tempat ya. Di sini nanti ada latar berpindah tempat. Karena di sini jelas langsung 2 tahun kemudian, berarti kan tidak berurutan, dia langsung melompat, namanya lompatan waktu. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12 ya. Paragraf tersebut merupakan teks cerita fantasi bagian komplikasi ya, masalah dengan pola pengembangan. Peri hujan dan peri bulan terkejut ya dengan kehadiran raksasa di depan mereka. Kehadiran tokoh lain ya, rupanya raksasa inilah, jadi menjelaskan ada tokoh lain. Mereka kemudian berusaha mengusir raksasa itu. Nah, jadi ada tokoh yang didatangkan. Ini jawabannya adalah menghadirkan tokoh lain ya, karena ada tokoh yang baru datang. Kalau tadi melompat ya, di sini nggak ada, 2 tahun kemudian nggak ada, maka dia salah. Mengubah latar, tidak ada perubahan latar. Menghadirkan keadaan yang mengejutkan, tidak ada yang mengejutkan di awal. Maka korek jawabannya adalah menghadirkan tokoh lain. Siapa? Raksasa. Bisa dipahami ya? Korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Kalimat yang tidak menggunakan urutan waktu ya, tidak. Kita cek aja konjungsinya ya. Misalnya nomor 1, ada beberapa pesawat sedang parkir di situ. Sesaat kemudian, nah ini berarti urutan waktu ya. Berarti ini sudah benar. Akhirnya berarti urutan waktu ya. Endingnya ya. Lalu ini juga urutan waktu. Jadi jelas yang tidak menggunakan urutan waktu adalah nomor 1. Ada beberapa pesawat sedang parkir di situ. Jumlah ya, bukan menggunakan urutan waktu. Maka jawabannya adalah D ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Baik, kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah, nah ini kesalahannya apa ya? Kita cek. Penggunaan tanda seru setelah dra. Ya, apa jawabannya? Ini Dra, ya benar, ini benar ya, bukan salah karena Dra ini nama orang terakhirnya. Kalau memang hebat Dra, benar sudah ya, nggak dipilih ya. Penggunaan tanda koma setelah kata hebat, ya betul ini harus koma. Sebelum nama hebat koma, betul ya. Penggunaan tanda seru setelah wah, ini harusnya koma, wah ya, koma. Nah, jadi yang salah adalah C ya, karena tanda serunya sudah ada di belakang ya. Kalau D tidak menggunakan tanda petik 2, ya memang tidak menggunakan tanda petik 2 ini karena bukan kalimat langsung. Kalau kalimat langsung kan, wah kalau memang hebat Dra, kata Sulaiman misalnya. Kan di sini nggak ada ya, kata Sulaiman nggak ada. Maka di sini memang bukan kalimat langsung ya, tidak menggunakan tanda petik 2. Nah, ya memang tidak menggunakan, maka ini juga salah. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan sini ya. Jadi yang salah penggunaan tanda baca adalah C, penggunaan tanda seru setelah kata wah, harusnya koma ya. Jika yang D ini tidak ada hubungannya. Kalau di sini ada
koma kata Sulaiman ya. Harusnya ada kata seru di maaf tanda seru di sini nggak ada. Jadi korek. Yang menjadi salah adalah C ya, wah koma. Korek jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir, soal nomor 15. Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebut yang tepat adalah, maaf di sini belum saya cetak miring ya, karena di sini jelas-jelas profesional, metode, konsekuen, amatarian, berarti ini profesional. Kemudian ada metode, kemudian konsekuen, kemudian amateran. Jelas sebetulnya sebelum membaca ini sudah jelas ya di sini. Profesional, profesional. Maka yang salah ini B, profesional itu enggak baku. Ya. Jadi enggak kaidah kata yang benar. Kemudian metode ini salah, pakai H itu salah, jelas, nggak usah dilihat selanjutnya ya. Ini D metode jelas, ya, pasti jawabannya adalah C, udah gitu aja. Profesional, metode, ya, konsekuen dan amatiran, bukan amateran. Jadi korek jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya. Jika belum paham, masih bingung dengan penjelasan saya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.